Yesus sungguh nyata di hidupku. Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah Yesus Penyembuhku. Dalam ibadah Yesus Penyembuhku pada hari ini kita akan mendengar kesaksian dari seorang anak Tuhan yang bernama Ibu Olin. Beliau berasal dari negeri Malaysia, tepatnya tinggal di kota Johor. Bagaimana dia akan menceritakan kesaksian Yesus sebagai penyembuhnya satu-satunya, menyembuhkan matanya yang mengalami rabun akan warna-warna. Bagaimana ceritanya? Bagaimana kesaksiannya? Mari kita dengarkan, kita saksikan bersama kesaksian Yesus Penyembuhku yang dialami oleh seorang anak Tuhan bernama Ibu Olin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Ibu Olin. Selamat malam, Pastor. Senang bisa bertemu Ibu Olin lagi lewat video call. Ya, sahabat juga. Salam dari Malaysia. Oh, jadi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, Ibu Olin ini adalah warga negara Malaysia, lebih tepatnya di Semenanjung ya? Iya. Di Johor ya? Asal dari Sabah, Pastor, tapi tinggal di Johor, Malaysia. Johor, Malaysia itu letaknya di Semenanjung ya, Ibu ya? Di Semenanjung. Oke. Ibu, bisa diceritain, saya dengar Ibu, menurut kesaksian yang Ibu tulis di Facebook atau di Instagram, dimanapun Ibu mengalami permasalahan di bagian penglihatan. Maksudnya tidak bisa membedakan warna, color. Iya. Iya, betul. Semuanya sama semua gambarannya atau bagaimana itu, Bu? Itu sejak kapan itu terjadi, Bu? Itu mulanya tuh dia 2001 kan. 2001. Memang 2001 tahun lalu lah. Tahun lalu kan? 2021. Tahun lalu. 2021 apa 2001? 2001. Masa tuh mata kiri saya. Berarti 11 tahun yang lalu ya? 2021 tahun lalu. 2021, iya. Masa tuh mata kiri saya baru buat cermin mata baru kan. Tapi masa tengah driving tuh dia macam susah, itu traffic light kan. Dia punya color tuh yang hijau tuh dia macam apa? Dia macam jadi pink. Masa tuh. Lepas tuh saya kontak dengan dokter kan. Lepas tuh dia cakap datang esok kita buatlah. Lepas tuh dokter cakap saya punya color ni yang macam yang apa nama dia? Macam mana tritanopia kah? Wah, saya nggak tahu tritanopia. itu apa itu. Dia ini macam yang paling yang macam kurang yang teruk lah. Dia memang sukar untuk bezakan color dan tidak boleh memandu. Iya. Sebab masa itu kan ada sekali saya bangun pagi, saya bangun petang-petang tuh. Kan saya tengok dekat luar kan, luar tuh. Saya heran kenapa kalau rumah jiran tuh putih, sepatutnya dia putih kan? Iya. Tapi dia jadi green mint. Putih itu jadi green mint. Green mint, dia macam green. Oke. Putih itu jadi green. Lepas tu saya cakap, kenapa ya semua kali saya tengok di luar tuh macam senja, dia macam senja kan? Iya. Senja dia jadi senja tuh kan sebetulnya dia orange kan, dia begitu kan? Iya. Tapi saya nak kuning tuh saya nak nampak pink. Gitu. Susah pasti kalau rabun warna. Lepas tu bulan 5 tuh tahun lalu ada kan pastor selalu buat ibadah kesembuhan kan. Masa tuh. Oh, itu di mata itu menderitanya 5 bulan dari 2021 itu. Tapi dikesannya bulan Mei tahun lalu tuh kesannya. Yang membuat itu yang makin warnanya tidak jelas itu kapan tuh, Bu? Bulan 5. Bulan Mei. Semakin warnanya lihat warna kuning jadi hijau jadi pink. Itu mata kanan atau mata kiri? Kiri. Mata kiri. Itu hanya gara-gara ganti lensa mata. Tidak boleh, dia memang kena ada dokter cakap dia memang ada rawatan dia tersendiri lah. Tapi itulah masa tu saya cakap saya mungkin saya
iya, saya yakin betul pastor. Saya macam lebih baik lagi mungkin saya akan sembuh. Saya yakin betul saya sembuh. Kalau betul-betul berdoa saya sembuh dengan Tuhan Yesus. Sebab itu masa yang saya ikut ibadah pastor tuh kan yang bulan 5 tuh, dari awal bulan 5 tahun lalu, pastor kan selalu cakap minyak urapan kan. Iya. Saya selalu guna ini pastor, minyak urapannya. Nah, itu kan gini-gini. Kita kan belum kenal kan? Kita belum saling tahu kan? Belum tahu. Kita belum pernah ketemu, belum pernah tahu sebelumnya. Saya tidak kenal Ibu Olin, Ibu Olin juga tidak kenal saya. Kita berdua entah dari negeri mana, kita nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu, ya kan? Nah, bagaimana Bu Olin bisa dapat ibadah-ibadah doa pemulihan saya atau ibadah-ibadah saya yang saya pimpin lainnya? Itu ceritanya gimana, Bu? Oh, ceritanya tahun 2020 itu awal pandemik kan. Iya. Masa itu kan semua gereja tak boleh onsite kan. Jadi masa itu mula-mula itu 2019 itu saya jumpa pastor video pastor di YouTube. Iya. Satu. Lepas itu ada satu video pastor yang berteman karib dengan Tuhan Yesus. Begitu saya jumpa. Lepas itu kebetulan bulan Mac 2020 itu saya terjumpa page Pastor Verona. Oh, berjumpa page-nya. Terjumpa Pastor. Lepas itu terjumpa yang bulan Mac 2020 tuh Pastor kan mula ibadah online kan, masa tuh bulan Mac kan. Iya. So, dari situlah, dari mulai itu sampai sekarang. Oh, lalu kapan pas Ibu Olin mulai mendoakan mata kiri ya? Mata kiri. Mata kiri yang itu bilangnya apa sih kalau nggak bisa lihat warna dengan jelas? Rabun warna apa buta warna? Rabun warna ya? Dokter cakap itu rabun warna, iya. Rabun warna. Itu dokter cakap harus dioperasi atau diapain itu? Nah, dia cakap kalau biasa rabun warna dia bagi macam perawatan dulu lah, dia mau tengok macam mana. Tapi masa itu dokter pakar cuma cakap saya punya mata tuh dia tritanopia kah? Tritanopia. Jadi masa itu kan sepatutnya bulan 5 itu saya harus jumpa dokter pakar. Iya. Tapi itulah bulan 5 tuh saya cuma imani dengan ikut ibadah kesembuhan Pastor Verona sejak bulan 5 tuh. Betul. Luar biasa. Saya ikuti. Jadi mulai mengikuti tuh ibadah hari Rabu, hari Jumat ya. Dan ibadah lainnya ya, Ibu Olin setia loh dari awal. Iya. After that diolesin minyak urapan dong, berarti matanya begini juga dong. Gini. Minyaknya panas, pedas. Berapa lama Ibu Olin mendoakan mata kirinya itu sampai benar-benar sembuh, bisa melihat warna semuanya kembali normal? Bulan Mei tahun lalu kan, pastor kan ada berdoa di Instagram juga sebelum tidur itu. Iya. Masa itu saya ingat mungkin 2 kali saya ikut ibadahnya. Iya. Masa itu pastor doakan mata saya supaya sembuh. Yang last kali pastor doakan tuh pastor cakap Ibu Olin pasti sembuh dengan rabun warna tanpa ibu sadari. Itu pastor ada cakap masa itu toh. Saya ingat lagi sebab saya ada rekod kan. Iya. Lepas tuh bulan 7, 6 hari bulan 7 tuh saya bangun pagi. Biasa kalau saya bangun pagi kan mesti saya tengok dinding rumah jiran tuh. Iya. Lepas tuh, tapi hari itu saya tak tengok. Saya tengok dinding, ada satu kalau warna kuning dekat dinding rumah kami. Saya tengok kan, tiba-tiba dia jadi normal. 6 hari bulan 7 tuh, pagi. Wah, dahsyat. Setelah 2 bulan ya, 2 bulan kemudian. Iya. Bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli tuh. Juli. Saya bangun pagi pastor, saya tengok warna kuning tuh dia normal, dia tidak pink lagi. Saya nangis. Pas itu saya betul-betul saya terkejut. Luar biasa.
Ya, puji. Saya nampak, ya puji Tuhan saya tengok kalau semua. Lepas tuh bulan tuh baru saya try memandu. Sebab itu tuh. Hai, gembira. Lalu pergi ke dokter lagi nggak untuk cek? Tidak, sebab memang sudah biasa sudah. Saya gembira, saya ingat hari itu betul-betul saya menangis dan nampak warna tuh kuning tuh, dia sudah dari kuning. Biasa kan saya bangun pagi kan saya mesti berdoa dulu, aduh kenapa mata saya masih lagi kuning jadi pink, orange jadi pink, hijau jadi biru. Kata boleh memandu, memang tidak boleh. Sebab kan kalau tengok traffic light kan memang colornya lain kan. Iya. Itulah, jadi kita sampai sekarang tas puji Tuhan tidak perlu lagi coba dokter sekarang. Iya, puji Tuhan. Jadi sekarang mata Ibu Olin kanan dan kiri sudah bisa melihat secara sempurna ya? Warna, color. Waduh, dahsyat Tuhan Yesus. Pakai minyak urapan saja pasta. Pakai minyak urapan aja di begini. Iya, pedas tapi luar biasa. Luar biasa. Diolesin begini aja ya. Cari minyak yang nggak pedas dong, Bu. Tak tahu lah, tapi saya guna ini memang pedas. Ini sejari awal saya guna ikut ibadah memang saya guna itu. Kalau masa sakit-sakit saya taruh begini sebelum tidur, saya doa. Lepas itu bangun pagi doa lagi, taruh lagi. Luar biasa. Sampai saat ini kalau saya ingat memang saya nangis. Saya luar biasa pekerjaan Tuhan. Selain mata Ibu Olin disembuhkan, Ibu Olin kan jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah doa pemulihan, doa pemulihan wanita, kabar baik, ibadah-ibadah Minggu Anugerah. Apa yang Ibu Olin alami lewat ibadah-ibadah ini? Wah, banyak sekali kalau mau cerita kepanjang sangat. Tapi itulah kalau yang ikut ibadah Paskah tuh yang 2020 itu pun saya disembuhkan juga dari masalah keputihan. Itu pun teruk juga. Iya. Tahun penghujung tahun 2020 itu masalah keputihannya memang teruk. Sakit pinggang kan, keputihan ini kan dia memang sakit pinggang. Kadang-kadang saya tidak boleh berjalan tuh. Oh. Saya tidak boleh bangun kalau sakit pinggang. Lepas itu dia ada masalah keputihan lagi. Maaf, potong Bu. Keputihan itu disebabkan karena kecapean ya? Tak tahu lah, tapi memang teruk sebab saya sudah makan obat, tapi masih juga macam-macam obat saya makan. Klinik pun sudah, injection pun sudah, masih juga pakai pentil lainnya. Dia keputihannya dia berbau teruk. Iya. Ya memang teruk lah. Apabila dia, saya tidak tahu lah sebab dia sudah masalah keputihan, sakit pinggang lagi, tulang ekor tuh. Wah. Sampai kalau ada satu kali ibadah pemulihan hari Rabu tuh kan, saya tidak boleh bangun, saya baring saja. Suami saya, anak-anak saya yang bantu saya masa itu ada tengah kita ikut ibadah Paskah tuh, masa itu tahun 2020. Iya. Dia satu kali keputihan, sakit pinggang, tulang ekor tuh, sampai tak boleh bangun, tak boleh jalan. Lepas itu pun saya tidak tahu macam mana mungkin cara kerja Tuhan dalam hidup saya. Masa itu Paskah saya pun tidak tahu bila masanya saya sembuh daripada masalah keputihan itu. Iya. Saya cuma tahu masa itu saya ikut ibadah, minum minyak air urapan tuh dengan minyak urapan sapu dekat pinggang rumah. Lepas tuh penghujung tahun bulan 12 tuh suami saya tanya, kamu tidak lagi minta beli pentil liner? Dia tanya macam begitu kan. Saya pun heran. Ya kan, lama sudah saya tidak pakai pentil liner. Terus saya pun, ya puji Tuhan, saya tidak ada keputihan lagi masa itu. Betul, Pastor, saya sendiri terkejut. Iya kan, saya tidak pakai pentil liner lagi. Saya macam, nangis lagi mas. Aduh. So, itulah kita ikut Pastor punya ibadah, tidak pernah miss. Dari bulan 3 sampai sekarang tidak pernah miss. Amin. Kadang-kadang
alami kesembuhan pun saya macam terheran-heran, Pastor. Amin. Sebab saya tidak makan obat, saya minum air urapan, sapu dengan Minyak. urapan, ya, berdoa, saya ikut ibadah pastor. Kalau suami saya tidak tegur tuh, saya tidak tahu tuh. Saya betul-betul heran. Kan kalau keputihan ini pastor, sengsara perempuan. Iya ya, malu ya. Kenangan yang dia bau kan? Iya. Itulah. Kita kena pakai penti lainnya lagi, tidak selesa. Kulit pun dia jadi macam jadi merah-merah, dia macam jadi kulit tidak sehat, semua macam begitu, Iya. tepi semua. Lalu tulang ekornya gimana? Pinggangnya, Tulang ekornya itu sekarang masih sakit lah, cuma tidak pernah lagi yang tidak pernah berjalan. Sebab dulu kalau saya sakit, saya memang pakai itu yang kursi macam tongkat tuh, tapi dia kursi kan. Nah, sekarang oke lah, dia sakit pun bukan macam yang saya tidak boleh bangun. Oke. Tapi kalau saya punya keputihan tuh memang total, sembuh total. Sembuh total. Dengan rabun, Jadi keputihan dengan sembuh rabun saya. total. Rabun Rabun warnanya sembuh total. Terima kasih Tuhan Yesus sebagai Yesus penyembuh, Yesus. sebagai penyembuhnya Ibu Olin. Nah, Ibu Ya, Olin, di luar sana kan banyak juga teman-teman jemaat-jemaat kan yang mengalami rabun warna dan juga masalah keputihan. Mereka stres, bagaimana cara menyelesaikannya. Ada nggak pesan buat jemaat-jemaat Tuhan di luar sana yang sedang juga mengalami keputihan, stres kan, keputihan kan, tertekan, malu, repot, susah, terus rabun warna kan, jadi bingung, lihat warna putih jadi biru, lihat warna biru jadi kuning. Nah, ada nggak pesan dari Bu Olin buat jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini? Ya, saya rasakan kalau semua orang kan kalau alami benda tuh memang stres, Pastor. Sangat-sangat stres. Tapi itulah, kalau macam saya kan, pesan saya untuk siapa sejak ada masalah begitu, jangan stres, jangan terlalu pikir, saya tidak sembuh begitu. Sebab sebenarnya kesembuhan kita itu dari iman percaya kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, kita yakin dengan Tuhan Yesus, pasti sembuh. Itu saja saya, Pastor. Dari dulu kalau sejak saya sembuh bersama Tuhan Yesus, dengan obat sekali saya tidak makan. Saya pernah, Pastor, satu kali. Saya sudah datang hypertension saya kan. Saya pergi klinik, dia bagi saya obat penenang. Saya masa itu dalam hati saya berpikir, saya mau makan atau saya tidak mau makan. Sebab kalau saya makan, saya akan berhalusinasi tuh. Obat penenang ini dia buat kita macam dia pikir gitu. Lepas itu saya imani, saya tidak mau makan, saya pasti sembuh. Betul, Pastor, sembuh. Sebab tuh saya cakap kalau ada yang masalah keputihan, ada masalah rabun warna atau apapun masalah kesehatan, jangan risau, jangan terlampau khawatir, percaya saja Tuhan menyembuhkan. Amin. Dan kalau boleh rajin-rajin ikut ibadah. Kesembuhan Pastor. Imani pasti sembuh. Amin. Terima kasih Bu Olin ya kesaksiannya. Jadi berkat buat bagi banyak jemaat yang menyaksikan siaran ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Olin, suami dan anak-anak. Saya mau berdoa buat tulang pinggangnya Ibu Olin ya, biar sembuh ya. Ibu taruh tangan kanannya di bagian pinggang yang sakit. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Ibu Olin yang ada di Johor, Malaysia. Tulang pinggangnya Tuhan angkat, Tuhan cabut, sembuhkan secara sempurna. Engkau Yesus penyembuhku. Engkau Yesus penyembuh hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan secara sempurna pinggangnya, cabut sampai akar-akarnya. Tubuhnya bait Roh Kudus, bukan tempat sana sakit penyakit. Aku berdoa, urapan Tuhan mengalir dari ujung kepala, tubuh, jiwa, raga, roh, telapak kakinya disembuhkan oleh Tuhan. Dia bekerja, suaminya diberkati, anak-anak diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Demikianlah kesaksian yang telah disampaikan melalui Ibu Olin. Bagaimana
mata kirinya dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pada akhirnya mata kirinya kembali normal, tidak lagi mengalami rabun warna. Dan bukan hanya mata kiri Ibu Olin yang disembuhkan, tetapi dia juga mengalami kesembuhan dari penyakit keputihannya yang berbau, yang membuat hidupnya mengalami masalah demi masalah setiap harinya, harus menggunakan ventilators dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, demikianlah kesaksian Yesus penyembuhku di kesempatan hari ini. Sampai bertemu dalam ibadah Yesus penyembuhku di waktu-waktu berikutnya, dan juga dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Haleluya. Amin.